Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi investasi di Jawa Tengah tahun 2022 telah menunjukkan kondisi yang positif, di mana sudah mendekati realisasi investasi tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, yaitu 58,8 triliun rupiah. Sampai dengan semester 1 tahun 2023, dominasi penanaman modal asing masih pada sektor padat karya seperti sektor alas kaki dan tekstil, termasuk garmen dan aparel, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 31.175 orang. Sedangkan penanaman modal dalam negeri masih didominasi sektor perumahan, kawasan industri, dan industri makanan dengan penyerapan tenaga kerja 12.266 orang. Tercatat, jumlah proyek pada semester 1 tahun 2023 lebih dari 17.000. Artinya, investasi di Jawa Tengah mencapai 90% dibanding selama tahun 2022 yang berjumlah sekitar 19.000 proyek. Menurut data BPS yang dirilis awal tahun 2023, bahwa angkatan kerja di Jawa Tengah tercatat 21,06 juta orang, di mana 19,96 juta telah bekerja di sektor formal dan informal, sisanya 1,10 juta orang masih belum bekerja. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah sebesar 5,24%. Ini turun dibanding tahun 2022 sebesar 5,57%. Di satu sisi, Jawa Tengah berupaya tidak hanya PMA, PMDN dengan usaha menengah dan besar, namun kami juga berupaya menumbuhkan UMKM secara masif dengan berbagai pemberdayaan. Karena UMKM merupakan usaha yang tangguh serta dapat meningkatkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi. Sesuai rilis Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia, pada semester 1 tahun 2023, Jawa Tengah menempati peringkat keempat nasional provinsi dengan proyek usaha mikro kecil, yaitu sebesar 10,7 triliun rupiah. Kembangkan usaha Anda di Jawa Tengah bersama kami, Trust Us to Invest. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan pertumbuhan nilai investasi melalui penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Untuk menuju ke situ, berbagai kegiatan dan event dilaksanakan oleh kami DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah event Central Java Investment Business Forum, di mana kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Pada CJIBF tahun 2023 ini kami selenggarakan di Taman Lumbini Candi Borobudur yang menghadirkan 250 pelaku usaha, calon investor baik dalam dan luar negeri, serta instansi dan stakeholder terkait. Dalam event, kami menyelenggarakan business meeting dan one-on-one meeting yang menyatukan antara pelaku usaha, calon investor dengan pemilik proyek 35 kabupaten kota. Di samping itu, kami dalam rangka kemudahan perizinan dengan OSS, Online Single Submission. Jawa Tengah memiliki juga satu inovasi. Ketika OSS tidak mengakomodir pelayanan, kami ada perizinan yang terdigitalisasi dengan siap jateng. Jadi, seluruh proses perizinan kami melalui digitalisasi sehingga dipastikan tidak ada tatap muka, pelayanan bisa dilakukan di mana saja, dan pastinya pelayanan kami gratis. Kami tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan dipastikan perizinan kami cepat, mudah, transparansi, dan akuntabel. Investasi memegang peran penting dalam perekonomian Jawa Tengah. Pada triwulan 2 2023,
investasi merupakan kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 1,83% atau tumbuh sebesar 6,74% year on year. Untuk mendorong daya ungkit investasi dalam perekonomian, kegiatan promosi investasi dan fungsi hubungan investor perlu terus diperkuat. Di Jawa Tengah, untuk membangun hubungan investor tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Koridor Ekonomi Investasi, Perdagangan dan Pariwisata Jawa Tengah atau yang disebut KERIS Jateng. KERIS Jateng yang terdiri dari 3 pilar ekonomi, yaitu investasi, perdagangan dan pariwisata, secara berkala menyelenggarakan Central Java Investment Business Forum atau CJIBF. Penyelenggaraan tahun ini mengambil tema Circular Economy for Central Java Sustainable Growth. Tema ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan prinsip green and circular untuk mencapai sustainable development. Hal ini juga merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Rendah Karbon 2021-2030 yang telah disusun di Jawa Tengah. Berbagai langkah perubahan menuju sustainable development telah diimplementasikan pada berbagai sektor di Jawa Tengah, mulai dari pemanfaatan energi baru terbarukan seperti air panas, bumi, surya, dan angin, sampai pada penerapan prinsip sirkular ekonomi pada UMKM di Jawa Tengah seperti penggunaan pewarna alam pada produk batik hingga pertanian organik pada beberapa kelompok tani di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan CJIBF pada tahun ini akan berlangsung selama 2 hari yang terdiri dari Business Forum, one-on-one meeting, serta investor dinner. Melalui forum ini kami berharap Jawa Tengah tetap menjadi the best place to invest dan realisasi investasi ke Jawa Tengah terus meningkat untuk mendukung pencapaian visi Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan acara ini. Salam investasi.